sekarang kita tiba di momen, di saat yang kadang-kadang bisa apa ya, mendebarkan ya. Tapi kadang-kadang bisa juga harus dipancing juga ya, yaitu apa? Question and answer ya. Kita bisa saling um, memberi pertanyaan dan menjawab dan memberi komentar. Dan Bapak Heri sudah ready ya? Oh, sudah, Ready sudah, ya. Oke. Nah, sudah, Bapak sudah. Ibu ya, Bapak Ibu sekalian ya harus tetap ready, Pak. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah menyimpan pertanyaan dari sedari tadi, saya persilahkan untuk unmute atau mungkin bisa raise hand ya. Kalau Bapak Ibu rada sungkan untuk langsung berbicara, boleh nanti ditulis di chat. Nanti saya akan wakili untuk membacanya. Dan semoga narasumber kita, baik Pak Heri dan Bapak yang lain, bisa menjawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak, silakan. Temanya tadi adalah mengerjakan keselamatan ya. Saya teringat di dalam firman ini adalah firman yang bagi saya ini termasuk firman yang luar biasa ya. Mulai dari perikop ya, dari Filipi 2 dari awal, bahwasanya ini kan merupakan nasihat supaya bersatu dan senantiasa merendahkan diri ya, seperti Kristus ya, yang sampai mengosongkan dirinya dan selanjutnya. Nah, dari ayat ini sebenarnya banyak pertanyaan sih Pak, bukan hanya di dalam penafsiran yang kita pelajari di ayat 12, bahkan ada seperti ini Pak. Saya dan termasuk teman-teman yang lain mungkin mewakili ya pertanyaan ini ya. Di ayat 2, Filipi 2 ayat 2 itu kan ada pernyataan, hendaklah kamu sehati ya, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan ya. Penekanannya sebenarnya di sini yang paling saya mau garis bawahi adalah sepikir dan satu tujuan ya. Kalau satu hati, satu kasih, satu jiwa, ya itu pastinya Kristus. Nah, yang menjadi mungkin ya sampai kepada perdebatan yaitu tadi Pak, mengenai penafsiran satu dengan yang lain tentang firman Tuhan. Memang Hmm. seperti Paulus katakan bahwa firman itu juga bisa diseberangkan dengan berbagai cara, bahkan dengan tujuan-tujuan yang tidak terpuji pun itu tidak dipermasalahkan oleh Paulus ya, Rasul Paulus. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi dengan perkataan satu tujuan, sepikir, sehati, dengan penafsiran yang berbeda-beda, yang merupakan dan pada akhirnya hal ini seakan-akan sulit ya, satu tujuan ini, satu sepikir ini, oleh karena penafsiran yang berbeda-beda, jadi kita yang mau satu tujuan ini seakan-akan sulit mengerjakannya. Bahkan termasuk di penafsiran di ayat yang Bapak bawakan tadi, penekanan di ayat 12 itu ya. Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan terus terang sampai saat ini saya memang banyak mendengar ada yang berbeda. Nah, walaupun saya setuju dengan pemaparan Pak Heri, ya bahwa ini untuk jemaat dan ini sebagai pesan buat kita, sebagaimana tadi proklamasi tadi ya. Hmm. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Pak? Sampai saat ini gereja-gereja masih banyak menerjemahkan seperti ini. Padahal di awal kita harus satu tujuan, sehati, sepikir. Nah, dengan penafsiran yang seperti ini bagaimana kira-kira menurut Bapak dan Bapak-Bapak yang lain? Ya, 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 ya. Ah, jadi yang dikatakan sehati sepikir, kita saya lihat di sini ya. Saya share dulu ah, firman Tuhan. Dikatakan di sini hendaklah karena itu sempurnakan ini ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Nah, dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Nah, itu keinginan keinginan Paulus Ya, ya. ingin jemaatnya sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tapi kenyataannya, pernyataannya itu sulit.
Dan memang sulit. Kenapa memang sulit? Nah, kita lihat Paulus sendiri sulit. Kita lihat di ayat 18, kita lihat di sini, ayat 19, ayat 20 di sini. Nah, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi keinginan Paulus supaya jemaat bersatu, supaya sehati sepikir. Kalau bisa sehati sepikir, tapi kalau nggak bisa, ini yang Paulus sendiri katakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh Oh, memperhatikan kurang kurang kepentingan kurang kepentingan jemaat, kepentingan kurang gereja telinga. sekaligus. Kita Jadi Pak Luhut pertanyaan juga sama dengan waktu dulu sampai sekarang. Kenapa banyak yang tidak sehati sepikir? Nah, contohnya beberapa gereja, beberapa doktrin pemahaman. Dan karena Tuhan Yesus sendiri, kalau saya lihat di ayat-ayatnya tidak mempermasalahkan, berarti ya jalan terus. Karena terlalu besar pengenalan akan Tuhan itu, jadi beraneka ragam sehingga selama tidak murtad, tidak keluar dari garis Alkitab, sih oke. Karena pemahaman pertumbuhan rohani masing-masing berbeda. Sampai Paulus sendiri nggak ada yang sepikir katanya. Padahal di awal dikatakan sehati sepikir, dianjurkan. Tapi di ayat 20 dia bilang nggak ada. Dia sendiri pusing. Jadi itu jawaban sementara saya juga pusing. Apalagi Paulus pusing, apalagi saya. Gitu Bro Luhut. Silakan. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi yang lain dan sekaligus Ya, kalau ada yang bertanya, silakan. ya. saya dulu, Pak Lut. Baik, baik, silakan tulang. Silakan, silakan. Ya, supaya memperluas Ya, bahwa Filipi terkenal dengan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. ya, Ini pun 1.000 Kristen, 1.000 pengertiannya. ya. Jadi di dalam pemaparan Pak Heri ini Hmm, sebenarnya tekanannya adalah mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. betul. Ini kan seperti apa ya? Seperti mengambang ini. Padahal yang kita tahu tujuan pun di gereja kami kan saya bergereja ini paling setia loh. Tidak pernah tidak ke gereja kalau nggak ada halangan yang konkret. Tetapi saya menemui banyak anggota gereja yang berpredikat situa atau bahkan pendeta tidak tahu tujuan bersama. Jadi kalau tidak tahu tujuan, sesat dong. Tahu pun tujuan, kalau jalannya nggak tahu, sesat dong. Tahu pun tujuan dan jalan pun tahu, kalau tidak tahu menjalaninya, sesat dong. Supaya kita memahami kekristenan itu bertumbuh. Karena dia digambarkan sebagai dilahirkan kembali. Weng, weng, weng. Masuk ting, salebing jadi gede-gede. Enggak. Harus ada tahapan. 3 tahap. Hmm. Percaya, mempercayai, mempercayakan diri. Jadi sering khotbah di gereja yang terakhir ini dikhotbahkan. Padahal orang masih di tingkat 1. Ya datang kosong, kembali kosong. Nggak dia ngerti sama sekali, orang dia masih SD. Dikasih pelajaran mahasiswa. Jadi ini sekarang soal tujuan aja belum sepakat. Belum. Jadi Alkitab berkata sebenarnya tujuan kita jadi Kristen adalah tujuan dia yang membawa kekristenan itu. Yaitu Kristus. Tujuannya ke bumi adalah memulihkan kembali, mendirikan kembali kerajaannya yang hilang di Taman Eden oleh dosa. Itu tujuannya. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini proses ini. Percaya bagaimana? Percaya mengerjakannya. Saya bertanya, kau berapa tahun kau jadi Kristen? Ya, mulai dari kecil, kata seorang pemuda atau seorang bapak-bapak muda. Pertanyaannya adalah, apakah kau benar-benar
telah dibenarkan dan kau tidak berdosa. Aku bilang, enggak. 10 saya tanya, 9 mengatakan dia berdosa. Lalu pekerjaan Tuhan mati di kayu salib untuk apa? Ini karena ketidakpengertian ini. Ini juga kata bersukacita di dalam Tuhan. Mereka bersukacita kalau ada berkat Tuhan berupa material, baru bersukacita. Tidak, sama sekali tidak. Bersukacita di dalam Tuhan. Ya itulah hidup yang kekal. Kerajaan Allah adalah bukan makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh materi yang diberikan Tuhan. Banyak kita memahami berkat Tuhan itu benar kalau limpah, kalau jabatan dapat, kalau uang banyak, kalau harta. Jadi saya lalu berkomentar, kalau gitu lebih beriman loh orang RRT dong dengan negara-negara yang lain. Mereka semua maju secara material. Saya bilang gugup mereka. Dan kembali ke perikop. Mengerjakan keselamatan maksudnya ini ada di tengah-tengah ini. Tadi percaya, mempercayakan di tengah-tengah ini mempercayai ini. Ini soal pengetahuan dan pelaksanaannya. Kita disuruh menyangkal diri apa enggak gentar. Biar ditokohin orang pun kita diam. Kuat enggak kita itu? Takut enggak kita itu? Karena kita takut tidak dihargai, kita bohong, kita ini sama sekali macam-macam. Sangkal diri katanya. Ini kan tidak gampang ini. Ini mengerjakan. Jangan sampai di situ dulu soal ini soal dosa. Masih Anda berdosa apa enggak? Mungkin berbuat dosa iya, tapi Tuhan tidak mengingatnya. Selalu Tuhan berkata di gereja, dosa dan kesalahanmu tidak diingat-ingat Tuhan lagi. Jemaat semua bersama-sama mengatakan amin. Lalu kita tanya, kau enggak manusia berdosa? Ya berdosa katanya. Lah gimana dia menghidupi keselamatan itu? Kalau itu aja tidak dapat dihayati, bagaimana dia menghayati bahwa dia diperanakkan menjadi anak-anak Allah di antara anak manusia? Kita ini anak ilahi ini loh. Kalau enggak tidak berhak kita berdua Bapak kami kalau kita bukan anaknya. Tapi karena tidak ada pemahaman, ya jadi luculah. Di dunia ini ada 100 sekte Kristen, masing-masing menganggap dirinya benar satu dengan yang lain. Tapi semua pun salah boleh. Nah, jadi kalau kita masuk dalam perikop yang disodorkan Pak Heri ini, cantik sekali ini. Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya kena di situ. Saya tahu bahwa Christ in me and you, kan sonai dong, begitu kan? Gitu dong, kita kan Christ in you, in me, and berulang-ulang kita katakan, apakah itu benar? Alkitab berkata begitu. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata begitu. Yohanes 15 ayat 5 begitu. Tetapi apakah Anda percaya Kristus ada di dalam Anda? Kalau percaya, aku pun kalau saya percaya, saya tidak akan takut aturannya mengusir setan dan menempatkan tangan ke atas orang yang sakit. Tapi saya takut itu. Saya takut melakukan itu. Kalau nggak sembuh nanti dikatain orang aku. Jadi tidak gampang mengerjakan keselamatan ini. Karena apa? Iman taruhannya. Padahal ada janji bahwa Tuhan yang membuat kemauan maupun kemampuan untuk itu. Tapi kita tidak percaya. Kalau enggak nanti kan malu. Malu aja kita tidak berani untuk Tuhan. Apalagi mati. Apalagi menyangkal diri. Supaya ada kerendahan hati lah. Siapa awak ini? Jangan ngomong doang. Nah itu. Jadi perlu tingkat pertama iman percaya. Tingkat kedua iman taat. Berpengetahuan apa yang ditaati kalau enggak tahu. Jadi inilah pentingnya pengetahuan supaya tahu apa yang harus dilakukan. Baru setelah timbul tenggelam, gagal, berhasil, akhirnya tidak berhasil, angkat tangan. Karena sudah angkat tangan berserah all out. Nah, disinilah tingkat ketiga. Dia yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, Galatia 2 ayat 20. Tapi Kristus yang ada di dalam. Kalau ini ditampar pun dia enggak melawan lah, ini pastikan ini. Ya, tidak. Tapi tidak mungkin orang menampar dia karena wibawa ilahi ada pada dia yang iman dan taat. Nah, jadi kalau ini berapi-api perasaan saya untuk menerangkan ini, tapi waktu juga harus saya pertimbangkan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Tulang, semangat sekali ya. Sampai menggebu-gebu ya.
boleh tanggapannya Pak Heri? Ya, Sedikit memang tanggapan. tadi dari Pak Sipayu nggak ada pertanyaan, hanya menambahkan. Ya, betul, Ya, betul. ya. Jadi itu bagus sekali Pak Sipayu menambahkan, dan memang kerjakanlah keselamatanmu, dan keselamatan itu memang sudah ada. Nah, Ya, sudah. fokus tema di sini kerjakan, memang kerjakanlah Ya, keselamatanmu. Nah, Oke. cuman karena kita nggak tahu bahwa itu sudah terjadi di tahun 63 dan sudah selesai, kita tinggal menikmati. Nah, kita ditarik-tarik ke saat ini, kita kerjakan. Jadi kita terbeban lagi. Nah, itu maksud saya untuk Oke. serikan, jangan terbeban lagi. Itu sudah Ya. selesai. Kasih Jadinya, orang sudah datang. Kita tinggal jadinya, menikmati, tinggal menghargai perjuangan mereka, berarti kita menikmati. Atau kita juga berusaha, cuman sudah dengan dalam pikiran, bukan dengan kekuatan tangan sendiri. Karena Tuhan betul. semua sudah kerjakan di 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 kayu salib ya. sebagai anugerah untuk kita. Itu aja sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Eri. Hmm. Ya, saya setuju sekali ya. Ya. Saya sangat setuju dengan pandangannya. Dan sekali juga buat Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapannya silakan, atau ingin bertanya silakan. Apakah sudah dipahami semuanya? Dan ini ada, saya lihat nama yang pertama kali saya baca ya, Nimrod Faut, Faut ya, Nimrod Faut. Dan terus Pak Chi Chun Kiang, Pak Chi Chun King ya. Boleh Pak, boleh sekaligus sebagai salam perkenalan juga, boleh buka apa namanya ya, buka layarnya. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, silakan Pak. Ada orangnya? Tadi Pak Halo. Mes, ya silakan, silakan. Siapa? Pak Domingos. Nah, Oh nah, nah, ya, nah. Ya, Ini silakan, silakan Pak, silakan. Pak Dominggus. Loh, oh bukan, bukan Pak Domingos. tidak, tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya sapa Pak Nimrod, Pak. Saya undang beliau. Oh, itu Pak Nimrod kenal Pak Domingos. Ya, 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 Pak. Ya, Pak. Oh, kenal ya. Oke, oke. Pak Nimrod silakan. Pak Ciu, ya Pak Ciu bacanya ya, Pak Ciu Jun King. Kali ini lumayan ini ya, lumayan banyak yang tidak hadir ya. Tapi banyak juga 32. Saya Eh, boleh, ya Bang silakan, Luhut? silakan. Silakan, silakan Boleh lah. Ya. Ricardo. Terima kasih, Pak Luhut dan Pak Heri. Terima ya, kasih. ya, Ketepatan, Pak. ya. Dua bagian yang di Filipina ini terutama juga yang kerjakanlah keselamatan ini ya, dengan takut dan gentar. Ini menjadi ayat tahunan untuk pelayanan gereja saya. Saya ketepatan bergereja di HKBP. Jadi tahun ini ayat tahunan pelayanannya itu adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Sebelumnya ada tahun kesehatian diambil dari Filipi 2 ayat 2 itu juga tahun lalu ya. Nah, yang tadi saya sedang agak bingung juga sih Pak. Bapak seperti mengurung firman ini, mengurung surat ini hanya untuk apa saya salah dengar atau gimana gitu ya. Ya ini hanya ditujukan kepada orang Filipi gitu loh. Apakah ini bukan juga untuk kita kerjakan juga hari-hari ini gitu? Ini mungkin jadi pertanyaan juga. Iya, hari-hari ini lah. Sampai kemudian begini, bahwa hari ini pun kita sebetulnya harus mengerjakan keselamatan kita. Karena apa? Karena diingatkan juga, bahkan di surat ini tadi ada kata sesat gitu ya. Ada, apakah hari ini masih ada orang sesat? Ada. Jangankan orang sesat, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pun banyak. Gitu. Nanti saya coba baca lagi bahwa ini bukan sekedar untuk orang Filipi saja begitu. Boleh ditanggapi Pak Eri, ditanggapi. Ini Saya ngerti maksud Bro Ricardo, itu pertanyaannya bagus sekali.
menggelitik kita untuk terus berpikir, untuk terus mencari jawaban yang pas gitu kan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi pertanyaan pertama, kenapa untuk di Filipi? Nah, kita tetap kembali ke konteks bahwa Filipi ini ditulis untuk orang-orang kudus yang ada di Filipi. Nah, jadi bukan kata saya. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak, bisa. Ayat 1 kan? Saya nggak bisa kasih tandanya di sini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Nah, dengan para penilik jemaat dan diakon. Jadi saya batasi sesuai konteks. Ini ditujukan untuk orang Filipi, bukan untuk kita. Nah, untuk kitanya nanti diambil sebagai pembelajaran. Jadi Ya, bukan bukan untuk menutup diri. Saya nggak ngerti Kalau maksud kita Pak belajar, Eri. ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa, Pak. Nah, ngerti kan? Nah, lalu kita lihat juga saat itu ditulis tahun 63-64. Nah, Paulus sendiri masih dalam budaya, walaupun dia sudah bertobat, sudah terima kasih karunia, tapi masih berbudaya dan berkomunikasi secara hukum Taurat. ya, Dengan cara hukum Taurat masih dalam transisi. Transisi nanti sampai ke tahun 70. Nah, murid-murid juga begitu, karena saat waktu Paulus di penjara, orang Judaism juga masih menyembah Allah, mempersembahkan korban ke bait Allah, karena bait Allah masih ada. Jadi ada dualisme di situ. Makanya dibilang, eh, tekun, tetap senantiasa taat. Lalu jangan sampai dibilang, yang tadi dibilang sesat, gitu kan? Nah, tetap bersehati, bersatu hati, bersehati satu pikir, saling memperhatikan yang lain gitu kan. Jangan sampai nanti jadi batu sandungan ya. Lalu jangan sampai bersungut-sungut. Nah, lalu di ayat 15 tadi dikatakan jangan sampai sesat karena di angkatan ini banyak sekali yang lihat. Jadi saat itu di angkatan itu banyak sekali pengajaran yang menyesatkan. Ya, bukan ditarik ke sekarang. Jadi kondisi di Filipina. Gimana tadi hubungan dengan kita sekarang yang tadi Ricardo bilang kita harus beritakan ke orang lain masih butuh bukan hanya kita. Jadi kita di saat di zaman Filipi dan kita di saat ini beda. Nah, kita di saat ini kita belajar, kita Ya. menghargai semua perjuangan Bapak Gereja, Rasul Paulus, murid. Nah, kita hargai dengan baca firman, kita menghargai. Ya akhirnya kita juga sampaikan ke orang, kamu sudah selamat, kamu ditebus, ya, lakukanlah, sampai kerjakanlah keselamatan itu. Jadi nggak langsung tutup-tutup begitu, bro. Nggak mungkin. Jadi karena kita tetap sejalan. Cuman pandangan pemahaman bro Ricardo eh, beda. belum 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 apa belum sampai penjelasan ke sini bahwa Betul. maksud kita itu dua, kita di zaman Filipi ayatnya ada tadi dan kita sekarang ini relevansinya kita belajar dari sejarah yang sudah bapak-bapak gereja lakukan. Itu bro bro Luhut, bro Ricardo, mungkin nanti ditambahin sama teman-teman yang lain. Silakan, barangkali ada Ya. yang mau menanggapi. Ada sedikit saya ngomong Pak Lut. Boleh, boleh, boleh. Ini otoritas ada di tangan Pak Luhut sebagai koordinator. Maksud saya begini, kepada setiap orang anggota CCM, siapapun dia, terutama saudara itu tadi yang muda itu siapa namanya? Begini, katakanlah apa yang Anda tahu tentang perikop yang dibicarakan. Jangan menyalahkan yang lain. Itu kunci. Itu kunci. Jangan paksakan doktrin gerejamu masuk di sini. Ini sudah tadi di dalam pengantar itu kan ada itu. Sudah kita kembali kepada denominasi masing-masing pada gilirannya. Tetapi kita menimba pengetahuan di sini tanpa menyalahkan yang lain. Baru ada kesehatian. Kalau memang harus seperti aku kalau aku bikin menyalahkan, enggak nyambung dong. Emang siapa dia? Apakah memang masih di tingkat satu? Kita sudah di tingkat dua, dia tingkat satu, nggak nyambung. Apapun yang kita ceritakan dia nggak ngerti. Pak, Saya ingin sampaikan gini, apa yang Pak Ricardo sampaikan itu adalah poin-poin yang saya ingat dari dulu, dari
Dulu Pak Ricardo entah sudah setahun atau gimana tidak pernah ikut join, ya itu yang disampaikan. Artinya gini, coba kita renungkan yang baik. Yang dimaksud dalam Filipi 2 ini yang disampaikan oleh Pak Heri itu, bukannya kita tidak mengerjakan. Please at the first place. Bukan artinya gitu. Dikerjakannya ini bukan untuk meraih keselamatan. Ini poin harus jelas. Jadi artinya dasar keselamatan itu anugerah yang Tuhan sudah berikan. Nah, itulah istilah yang terkenal sekali, gampang sekali dalam New King James yang mengatakan work in and work out. Yang dimasakan, dikerjakan itu work out-nya. Work in-nya itu adalah Tuhanlah yang mengerjakan dalam diri kita. Nah, inilah dasar sumber yang berawal semuanya ini. Yang kemudian kita mengerjakan bukan atas dasar syarat ataupun hal-hal apa yang untuk meraih itu, karena itu sudah diberikan. Nah, tolong proporsi ini ditempatkan yang jelas supaya tidak keliru gitu ya. Jadi ini semua adalah anugerah, bukannya sekedar hanya terus nanti syarat ini syarat itu, tidak. Nah, yang kedua, tolong jadi mengerjakan ini dengan sukacita, dengan pimpinan Tuhan, karena kita bersyukur, terima kasih, memberitakan, sharing dan sebagainya. Bukannya dalam arti terus kita enak-enak lenggang-lenggangnya, tidak. Ini otomatis kita terdorong dalam hati pikiran kita, karena seperti air yang hidup mengalir di dalam tengah-tengah hidup kita ini, kita penuh syukur, bersukacita, melakukan ini, melakukan itu. Begitu Pak Ricardo. Kedua, yang penting ini, you selalu mengatakan bahwa seolah-olah penghakiman ini sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Begini, pemahaman yang benarnya itu jangan begitu. Jadi arti gini, selama kita ada di dalam Kristus, ini mengacu kembali lagi kepada firman Tuhan. Bukan pemahaman kita sendiri, bukan doktrin A, doktrin B yang terus bercokol, terus kita tidak memperbarui pikiran itu. Pikiran yang demikian dulu pun juga saya miliki. Tetapi sekarang tercerahkanlah dari ayat demi ayat yang ada. Artinya, kalau kita di dalam Kristus, kita harus tahu karya keselamatan Kristus itu begitu luar biasa di atas kayu salib. Yang tadi dikatakan kita sudah memperoleh keselamatan, artinya apa? Dosa sudah diselesaikan. Jadi seperti mengacu ayat demi ayat. Roma 8, coba baca Pak Ricardo. Jangan you ambilnya tuh doktrin-doktrin pemahaman yang selalu bercokol dalam pikiran you sendiri, tetapi biarlah kita mengambil dari ayat. Di dalam Kristus, kita ini termerdekakan dari hukum dosa, hukum maut. Jadi bersyukurlah kita sudah dalam Kristus, sudah tidak ada penghakiman. Terhadap orang di luar Kristus, ya tentunya ada. Karena mereka di luar, ya itulah dosa yang tidak termerdekakan. Oleh karena itu, ya ajalnya apa? Ya binasa. Nah ini tolong dimengerti. Maka itu ayat Yohanes 12, ayat 31 kan Tuhan Yesus ngomong apa? Di dalam aku ini, penghakiman dalam dunia ini sudah dimulai. Dan ini prosesnya ongoing sampai sekarang pun terus berlangsung secara individu ke satu, bukan lagi kolosal yang nanti akan datang terus kemudian menghakimi seluruh bumi, seluruh dunia akan dikumpulkan, bukan dalam pola itu lagi. Secara individu bagi mereka yang tidak dalam Kristus, ya tentunya sampai ajalnya datang, ya tentunya dialah mengalami kebinasaan itu. Jadi bukan terus akhirnya tidak ada penghakiman ya so bebas-bebas saja. Ya bukan begitu artinya. Jadi tolong pahami. Jadi yang dimaksud secara kolosal ada hari penghakiman itu tidak ada. Karena wahyu itu yang tahta putihnya itu sudah terjadi terhadap penghakiman bangsa Yahudi pada saat itu yang akhirnya mengakibatkan apa? Yerusalem diluluhlantahkan, di bumi hanguskan. Itulah yang disebut dalam wahyu penghakiman itu. Jangan kitab wahyu punya penghakiman diambil nanti masih menunggu, masih nanti kapan akan terjadi ini. Nah inilah yang terus mendorong seolah-olah penghakiman ini akan terjadi. Kita harus tahu Kristus itu membawa terang.
Jadi dulunya yang tidak ada pengampunan, sekarang ada pengampunan. Inilah penghakiman sudah terjadi. Jadi bagi setiap orang 2000 tahun yang lalu, ongoing sampai sekarang, sudah terjadi kepada setiap orang. Makanya kita Pak WP, maaf saya potong, Pak. Tunggu, biar saya selesaikan. Biar kita getol menyampaikan kepada individu-individu itu supaya membuka hati terima Kristus yang di dalam dia inilah termerdekakan dari segala penghukuman itu. Amin. Karena waktunya sudah habis, saya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir, untuk Pak Nimrod, Paut, Pak Gede Arjana, Vivo, TC, Pak Ricardo sendiri, Pak Cipayung, Domingus, Bro Luhut, yang tadi MC katanya ada acara jadi sudah pamit. Nah, untuk nutup terakhir ini Pak Girsang ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Apa sudah sembuh? Lagi berobat? Sembuhlah itu. Ya, sembuhlah itu. Sehatlah. Lagi istirahat. Ya, jadi gini. Ya. Puji Tuhan, kami baru balik dari STT Salatiga. Ya. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan dan mahasiswa, dan kita mendapat respon yang sangat positif ya dari hamba-hamba Tuhan. Walaupun pertama-pertama mereka terperanjat, terkejut dengan penjelasan kita, pertanyaan mereka sangat menantang, tapi pada akhirnya mereka berkata, ya puji Tuhan. Mereka berkata bahwa selama ini saya salah, katanya gitu. Sekarang baru saya mengerti. Nah, itu banyak yang berkata begitu ya, puji Tuhan ya. Jadi sebelumnya mereka banyak terperanjat dengan penjelasan-penjelasan kita. Tapi pada akhirnya mereka merasa bersyukur dan berterima kasih. Bahkan mereka minta ada siaran ulangan untuk kita memberikan lagi seminar di sana gitu ya. Jadi ya puji Tuhan lah. Walaupun pertama-pertama mereka tidak jelas, tapi akhirnya para pendeta senior ya, pendeta senior itu bisa menerima penjelasan kita, kira-kira gitu. Jadi ya puji Tuhan itu ya. Dan nanti kita juga akan bergerak ke tempat-tempat yang lain. Ada permintaan juga ke Manado ya. Di Manado juga ada para pendeta-pendeta yang minta kita ke sana gitu. Demikian kira-kira, dan terima kasih atas atensi kita semua, dan terima kasih atas doa teman-teman sehingga Christ Center Ministry bisa berkiprah ke seluruh tempat ya, ke seluruh penjuru di mana Tuhan akan tempatkan kita untuk sharing. Demikian kira-kira ya, termasuk di STT kita diterima dengan senang hati oleh STT. Demikian sahabat-sahabat, sampai jumpa Sabtu depan. Oke, mari kita. Ya. Terima kasih semuanya, Pak Girsang, Pak Cipayung, Domingus, Pak Wilson, Pak Ricardo, Pak Suwanda. Yuk, kita tutup ya. Ya. Oke, 1, 2, 2, 3.